Selamat siang semua. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi UAS pada mata kuliah e-bisnis pada kelas SI 403 dengan prodi Sistem Informasi PJJ Universitas Siber Asia. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Mas Alip Akil Fawas Morgana, yang kedua ada Mas Didi Hertanto, yang ketiga ada Mas Giran Gandara, yang keempat ada Novia Sitorus, saya sendiri, yang kelima ada Mas Herman Permana. Pada bisnis catering online ini kami akan membahas 11 poin, yaitu poin pertama bisnis summary, poin kedua bisnis problem, poin ketiga market size, poin keempat solution, poin kelima bisnis model, poin keenam product market fit, poin ketujuh experiment selection, poin kedelapan urgency, poin ke-9 eksperimen sequence, poin ke-10 exit strategi, dan poin yang ke-11 tim. Selanjutnya, saya akan membahas bisnis summary dan bisnis problem. Berikut bisnis summary pada bisnis catering online. Terdiri dari 6 poin. Poin A yaitu model bisnis. Terdiri dari B2C, business to customer, yang merupakan model bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan. Selanjutnya B2B, yaitu business to business, merupakan model bisnis yang mana transaksi pelayanan atau penjualan yang terjadi antara bisnis satu ke bisnis lainnya. Contohnya itu menyediakan layanan ke perusahaan atau event organizer. Selanjutnya poin B, layanan yang ditawarkan. Terdiri dari catering harian, yaitu layanan yang ditawarkan memberikan pilihan makanan sehari-hari, dapat melalui menu yang berbeda setiap harinya sesuai dengan menu yang tersedia. Selanjutnya ada catering acara, yaitu layanan yang ditawarkan untuk kebutuhan acara yang membutuhkan konsumsi dalam jumlah yang relatif besar sesuai dengan menu yang diinginkan. Poin C yaitu platform digital. Terdiri dari yang pertama website dan aplikasi, di mana untuk pemesanan dan pembayaran menggunakan teknologi karena lebih mudah, cepat, dan praktis. Dapat menggunakan website catering maupun aplikasi. Selanjutnya, sistem pengiriman, di mana untuk pengiriman dapat menggunakan layanan jasa kirim online yang tersedia seperti GoSend dan Grab Express atau dapat memilih pengiriman oleh armada sendiri untuk mengantarkan makanan ke pelanggan. Poin D, keuntungan bisnis catering online, terdiri dari yang pertama fleksibilitas, yaitu dengan adanya catering online, pelanggan dapat memesan makanan kapan saja dan di mana saja. Kemudian efisiensi operasional. Melalui bisnis catering online ini dapat mengurangi biaya operasional seperti kebutuhan untuk ruangan fisik, contohnya ruang makan. Selanjutnya, jangkauan pasar yang luas. Dengan adanya catering online mampu menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa batasan geografis dan memungkinkan ekspansi yang lebih luas ke berbagai daerah. Poin E, tantangan. Tantangan dalam bisnis catering online ini terdiri dari yang pertama, manajemen persediaan bahan baku, serta kualitas dan konsistensi, di mana kesulitan dalam memperkirakan banyaknya permintaan secara akurat pada persediaan bahan baku. Selanjutnya, keamanan dan kebersihan, di mana mematuhi standar keamanan bahan pangan yang ketat untuk mencegah keracunan makanan dan menjaga kebersihan di setiap proses produksi baik dari dapur hingga ke pengiriman. Selanjutnya, kualitas dan konsistensi, yaitu menjaga standar kualitas dan konsistensi cita rasa makanan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, logistik, yaitu mengatur dan mengelola pengiriman agar makanan sampai dalam kondisi yang baik dan tepat. Selanjutnya, persaingan pasar, di mana melihat bisnis pada bidang catering online ini yang berkembang sangat cepat, membuat banyak kompetitor, tentu harus berinovasi agar tidak tertinggal. Poin F yaitu strategi pemasaran, terdiri dari yang pertama promosi online, yaitu memanfaatkan platform media sosial atau menggunakan iklan digital yang berbayar untuk promosi. Selanjutnya program loyalitas, yaitu menawarkan program loyalitas yang memberikan diskon atau reward bagi pelanggan. Selanjutnya kerjasama dan kemitraan, yaitu dengan melakukan kolaborasi bersama influencer terutama dengan food blogger untuk promosi. Selanjutnya, testimoni dan review,
yaitu menggunakan ulasan dan testimoni positif dari pelanggan di platform online untuk membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, bisnis problem. Berikut ini adalah kurasi masalah yang diangkat untuk menjadi dasar ide bisnis serta penjelasannya, yang terdiri dari 7 poin. Poin A, perubahan gaya hidup dan kebutuhan konsumen. Terdiri dari yang pertama, kesibukan dan waktu yang terbatas. Saat ini banyak orang, terutama di perkotaan, memiliki jadwal yang sangat sibuk karena tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi, membuat mereka mencari solusi yang cepat dan praktis untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Selanjutnya, kemudahan dan kenyamanan. Konsumen modern menginginkan cara yang lebih mudah, praktis, dan nyaman untuk mendapatkan makanan berkualitas tanpa harus mengorbankan waktu dan usaha. B. Peningkatan kesadaran akan pola makan yang sehat. Terdiri dari yang pertama, gaya hidup sehat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat dan seimbang telah mendorong permintaan akan makanan yang lebih bergizi. Selanjutnya, diet khusus, yaitu banyak konsumen yang mengikuti diet khusus seperti vegetarian, vegan, gluten-free, atau diet rendah karbohidrat memerlukan layanan makanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Bisnis catering online dapat menawarkan menu yang disesuaikan dengan berbagai jenis diet ini. Poin C yaitu teknologi dan inovasi digital, terdiri dari yang pertama e-commerce dan mobile apps, yaitu kemajuan dalam teknologi e-commerce dan aplikasi mobile telah membuat proses pemesanan makanan menjadi lebih mudah dan efisien. Konsumen bisa memesan makanan dengan beberapa klik melalui ponsel atau komputer mereka. Selanjutnya, integrasi teknologi, yaitu teknologi memungkinkan pengelolaan pesanan yang lebih baik, pelacakan pengiriman secara real-time, dan analisis data pelanggan untuk memahami preferensi dan kebiasaan mereka. Ini membantu dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Poin D, permasalahan dalam industri catering tradisional. Terdiri dari yang pertama, keterbatasan akses. Layanan catering tradisional seringkali memiliki jangkauan yang terbatas dan mungkin tidak selalu tersedia di lokasi tertentu. Ini membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau pelanggan potensial di area yang lebih luas. Selanjutnya, efisiensi operasional. Itu bisnis catering tradisional mungkin menghadapi tantangan dalam pengelolaan pesanan dalam jumlah yang besar dengan efisien, terutama dalam hal logistik dan pengiriman. Sistem online memungkinkan otomatisasi dan integrasi yang lebih baik sehingga meningkatkan efisiensi. Poin E, ekspansi pasar dan peluang bisnis, terdiri dari peluang pasar baru, yaitu bisnis catering online membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk individu, korporat, dan acara-acara khusus. Ini memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Selanjutnya, pertumbuhan industri makanan online. Industri makanan online telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh perubahan perilaku konsumen dan adopsi teknologi. Ini menciptakan peluang besar bagi pemain baru dan lama di industri ini. Poin F, keamanan dan higienitas. Terdiri dari yang pertama, pandemi COVID-19, yaitu di mana pandemi COVID-19 telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan penyedia makanan, meningkatkan permintaan akan layanan pengiriman makanan yang aman dan higienis. Bisnis catering online dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memastikan standar kebersihan yang ketat dalam proses produksi dan pengirimannya. Selanjutnya, keamanan pangan, yaitu mematuhi standar keamanan pangan sangat penting untuk menghindari kontaminasi dan masalah kesehatan. Layanan catering online dapat lebih mudah memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap standar ini melalui sistem yang terintegrasi. Poin G, pengalaman pelanggan yang lebih baik, terdiri dari yang pertama, personalisasi layanan. Bisnis catering online dapat menawarkan layanan yang lebih personal dan disesuaikan dengan preferensi individu pelanggan. Ini mencakup opsi menu yang dapat dipilih sesuai selera dan kebutuhan diet masing-masing. Selanjutnya, feedback dan penilaian, yaitu dengan platform online memungkinkan pengumpulan umpan balik dan penilaian pelanggan secara real-time. Hal ini membantu bisnis untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produk berdasarkan masukan pelanggan. Selanjutnya, untuk market size dan solution akan dijelaskan oleh Mas Kiran.
Perkenalkan, nama saya Giran Gandara, PJJ Sistem Informasi di Universitas Ebrasia. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Mbak Novia Sitorus. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang market size. Market size dalam bisnis catering online yaitu adanya satu, pertumbuhan urbanisasi dan gaya hidup sibuk. Kebutuhan akan makanan siap saji yang sehat dan lezat terus meningkat, dikarenakan oleh semakin banyaknya orang yang tinggal di kota-kota besar dan memiliki gaya hidup yang sibuk. Yang kedua, adanya kesadaran kesehatan. Seringkali makanan yang lebih sehat, organik, atau sesuai dengan kebutuhan diet khusus seperti vegan, gluten free, atau rendah karbohidrat sulit ditemukan di restoran biasa. Yang ketiga yaitu adanya teknologi dan kemudahan akses. Aplikasi dan platform online sangat membantu dalam memudahkan pelanggan untuk memesan makanan dari berbagai catering, membandingkan harga, dan memilih menu yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang keempat yaitu adanya pengaruh pandemi COVID-19, di mana pandemi mengubah perilaku diri sendiri serta telah mempercepat pertumbuhan bisnis catering online karena banyak orang yang lebih memilih untuk tidak keluar rumah dan mencari layanan pengiriman makanan. Yang kelima, adanya segmen pasar, yaitu bisnis catering online bisa dianggap menguntungkan karena banyak mencakup berbagai segmen, mulai dari catering harian untuk perorangan, catering acara, hingga catering perusahaan. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang solution, yaitu problem solution fit di dalam bisnis catering online di kelompok kami. Problem solution fit merupakan suatu keberhasilan yang dapat dicapai ketika menjalankan bisnis catering online, di mana sebagai pemilik bisnis harus mengetahui keselarasan mengenai solusi yang ditawarkan dengan masalah di pelanggan dan pasar. Berikut adalah beberapa masalah umum dalam bisnis catering online dan solusi yang dapat membantu mencapai problem solution fit. Yang pertama yaitu adanya masalah kualitas makanan dan konsistensi. Solusinya yaitu melatih staf untuk menjaga standar dan menggunakan teknologi untuk memonitor kualitas secara real time dengan alasan supaya menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan standar prosedur operasi yang ketat demi memastikan konsistensi rasa dan kualitas makanan. Yang kedua, masalahnya yaitu adanya ketidaknyamanan dalam pemesanan dan pembayaran. Solusinya yaitu selain memastikan proses check-out cepat dan aman dengan berbagai pilihan pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet, maka membangun platform pemesanan user-friendly baik dalam bentuk website maupun aplikasi mobile juga menjadi solusi yang sangat efektif. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu masalahnya pengiriman yang tidak tepat waktu atau kualitas makanan yang menurun. Solusinya menjaga kualitas dengan menggunakan kemasan yang sesuai dan kendaraan pengiriman yang diatur suhu serta menggunakan teknologi pelacakan pengiriman untuk memastikan ketepatan waktu dan kondisi makanan supaya tetap higienis dan tidak rusak. Yang keempat yaitu masalahnya keterbatasan aksesibilitas untuk wilayah tertentu. Solusinya mempertimbangkan mitra lokal untuk memperluas cakupan layanan serta ekspansi jaringan pengiriman atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Selanjutnya yang kelima adalah masalahnya adaptasi dengan tren dan preferensi pasar yang berubah. Solusinya itu mengadakan tes produk baru atau menyesuaikan menu berdasarkan umpan balik pelanggan dan melakukan survei serta riset pasar secara berkala untuk memahami tren terbaru. Dengan mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi pelanggan dan menawarkan solusi yang tepat, bisnis catering online dapat mencapai problem solution fit yang kuat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menciptakan basis pelanggan yang loyal. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Didi Hartanto. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi tugas kelompok. Saya akan menjelaskan tentang bisnis model. Bisnis model atau model bisnis adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan perencanaan bisnis. Dengan memiliki bisnis model yang tersusun dan sesuai dengan target perusahaan,
maka perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan riset pasar dan melihat peluang dengan lebih baik. Dalam membuat model bisnis untuk catering online, perlu melibatkan pemetaan berbagai aspek bisnis yang saling berkaitan. Berikut, ini adalah contoh bisnis model menggunakan Canvas Business Model atau bisnis model Canvas. Yang pertama, Key Partners atau mitra utama. Terdiri dari pemasok bahan baku makanan, mitra dalam hal layanan pengiriman, penyedia website atau aplikasi, dan penyedia sistem manajemen pemesanan, serta kerjasama dengan para influencer dan food blogger. Selanjutnya ada Key Activities atau kegiatan utama. Ada beberapa kegiatan utama seperti membeli dan menerima pasokan bahan baku makanan, menerima pesanan yang masuk, memasak makanan, menyiapkan pesanan, dan mengatur dan mengantar makanan dengan cepat dan aman, melakukan riset dan pengembangan variasi menu sehat dan lezat. Selanjutnya mengurus administrasi dan keuangan, melakukan pengembangan pada website dan aplikasi, serta melakukan quality control terhadap produk dan bahan baku. Melakukan promosi di media sosial, berkolaborasi dengan influencer, dan memasang iklan untuk memasarkan produk. Dan terakhir, melakukan manajemen pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga, Key Resource atau sumber daya utama, yang terdiri dari fasilitas dapur yang higienis dan lengkap, juru masak dan staf dapur yang terlatih dan berpengalaman, platform untuk manajemen pesanan dan pengantaran, pemasok yang menyediakan bahan baku berkualitas. Yang keempat, Value Proposition atau proposisi nilai. Ada makanan sehat dan lezat dengan menu yang dirancang oleh ahli gizi dan koki berpengalaman, penggunaan bahan baku berkualitas dan segar, layanan pengantaran yang cepat dan tepat waktu, pilihan menu yang beragam, terdiri dari menu harian, mingguan, dan bulanan yang sangat bervariasi, layanan pelanggan yang baik, respon cepat, dan penanganan yang ramah. Yang kelima, Customer Relationship atau hubungan dengan pelanggan. Tentu pertama kita perlu memberikan first impression yang baik, memberikan servis yang baik dan ramah, serta after sales yang memuaskan. Interaksi layanan terhadap pelanggan dapat melalui telepon, email, maupun media sosial. Dapat pula dibuatkan program-program diskon serta penawaran khusus untuk pelanggan setia. Yang keenam, channel atau saluran. Melalui website dan aplikasi sebagai platform utama untuk pemesan makanan. Selanjutnya melalui pemanfaatan media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, dan X untuk mempromosikan layanan serta produk yang ditawarkan. Melalui kemitraan dengan layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood untuk memperluas jangkauan. Yang ketujuh, Customer Segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan catering online adalah masyarakat umum tentunya, perusahaan-perusahaan, perkantoran, organisasi, para profesional muda atau eksekutif yang sibuk dengan pekerjaan, serta keluarga-keluarga yang menginginkan makanan praktis untuk sehari-hari. Yang terakhir, yang kedelapan, cost structure atau struktur biaya. Biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan catering online seperti biaya pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya operasional dapur, biaya pemasaran dan promosi, biaya pengembangan dan pemeliharaan website dan aplikasi. Dan yang kesembilan dan terakhir, revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan diperoleh melalui penjualan dari menu harian, mingguan, maupun bulanan. Pendapatan dari program berlangganan bulanan. Pendapatan dari layanan catering untuk acara khusus. Serta pendapatan dari layanan tambahan seperti menu diet khusus, menu anak-anak, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk market fit. Produk market fit ini adalah salah satu metode riset pasar yang digunakan perusahaan untuk mengukur kebutuhan pelanggan. Ada beberapa langkah implementasi produk market fit untuk bisnis catering online. Di antaranya yang pertama, mengidentifikasi target pasar. Dapat melalui survei online, mengidentifikasi pelanggan potensial dan kebiasaan makan mereka. Bisa juga kita bisa menganalisis kompetitor untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta mencari celah pasar. Yang kedua, memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Di sini kita bisa membuat forum diskusi online atau grup media sosial untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Kita juga bisa menawarkan sampel gratis atau diskon khusus untuk pengguna awal sebagai uji coba produk dan mengumpulkan feedback dari mereka. Yang ketiga, membuat proposisi nilai. Dengan menyediakan menu harian yang beragam, termasuk makanan internasional, lokal, maupun pilihan diet khusus. Kita juga bisa menjamin pengantaran dalam waktu yang cepat dan aman sampai ke pelanggan. Yang keempat, melakukan validasi produk. Di sini kita bisa mengumpulkan dan mempublikasikan testimoni positif dari para pelanggan. Lalu bisa melakukan survei untuk menilai kepuasan dari pelanggan. Yang kelima, melakukan pengembangan produk berkelanjutan. Mengembangkan menu musiman yang memanfaatkan bahan baku segar dan lokal,
Kita juga bisa bekerja sama dengan ahli gizi untuk terus menyempurnakan kandungan nutrisi pada menu. Yang keenam, menentukan strategi pemasaran dan distribusi. Di sini kita bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, X, dan TikTok untuk mempromosikan menu-menu harian dengan konten-konten yang menarik. Kita juga bisa mengembangkan program rujukan untuk pelanggan yang mengajak teman-teman yang menggunakan layanan. Yang ketujuh, melakukan analisis data dan pengukuran kinerja. Di sini kita bisa membangun dashboard atau visualisasi untuk memantau performa bisnis secara real time. Kita juga menjalankan sisi feedback bulanan dengan pelanggan tetap untuk terus meningkatkan layanan. Semoga dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, bisnis catering online kami dapat mencapai produk market fit, di mana pelanggan merasa puas dan bersedia untuk membeli kembali serta menyebarkan informasi tentang catering online kami. Demikian yang bisa saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami. Eksperimen selection. Dalam bisnis catering online, pemilihan eksperimen sangat penting untuk memastikan bahwa hipotesis yang diuji dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Ada dua jenis eksperimen yang sering digunakan. Eksperimen penemuan atau discovery experiments bertujuan untuk mengeksplorasi peluang baru dan memahami kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Misalnya kita dapat menguji hipotesis bahwa pelanggan lebih tertarik pada menu makanan sehat. Untuk ini kita dapat melakukan survei terhadap 300 pelanggan dan menemukan bahwa 65% dari mereka menunjukkan minat pada makanan organik. Meski belum pasti, ini memberikan indikasi awal yang dapat kita eksplorasi lebih lanjut. Eksperimen validasi atau validation experiments digunakan untuk menguji hipotesis yang lebih spesifik berdasarkan bukti awal yang sudah ada. Misalnya, hipotesis bahwa menambahkan opsi langganan mingguan akan meningkatkan retention rate sebesar 10%. Kita bisa meluncurkan program langganan mingguan kepada 500 pelanggan selama 3 bulan dan mengamati bahwa retention rate meningkat sebesar 8%, mendekati prediksi awal kita. Urgency. Net Promoter Score atau NPS adalah metrik yang mengukur kesetiaan pelanggan terhadap merek atau perusahaan dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan produk atau layanan kami kepada teman atau kolega? Kategorisasi promoter skor 9-10 adalah pelanggan yang sangat puas dan kemungkinan besar akan merekomendasikan. Pasif skor 7-8, pelanggan yang puas tapi tidak antusias. Detraktor skor 0-6, pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif. Rumus NPS, persentase promotor dikurangi persentase detraktor. Retention rate adalah persentase pelanggan yang tetap menggunakan produk atau layanan dalam periode waktu tertentu. Rumus retention rate, jumlah pelanggan akhir periode dikurangi pelanggan baru dibagi jumlah pelanggan awal periode dikali 100%. Churn rate. Churn rate adalah persentase pelanggan yang berhenti menggunakan produk atau layanan dalam periode waktu tertentu. Rumus churn rate, jumlah pelanggan yang hilang dibagi jumlah pelanggan awal periode dikali 100%. Customer Lifetime Value atau CLV adalah total nilai bersih yang dihasilkan seorang pelanggan selama masa hubungan mereka dengan perusahaan. Rumus CLV rata-rata nilai pembelian dikali frekuensi pembelian per tahun dikali lama hubungan pelanggan dikurangi biaya akuisisi pelanggan. Bounce rate. Bounce rate adalah persentase pengunjung yang meninggalkan situs web setelah melihat hanya satu halaman tanpa berinteraksi lebih lanjut. Rumus bounce rate, jumlah pengunjung yang hanya melihat satu halaman dibagi jumlah total pengunjung dikali 100%. Growth rate adalah tingkat pertumbuhan pendapatan jumlah pelanggan atau metrik bisnis lainnya dalam periode waktu tertentu. Rumus growth rate, metrik akhir periode dikurangi metrik awal periode dibagi metrik awal periode dikali 100%. Urgensi dalam bisnis catering online sangat tinggi. Terutama kita mendekati keputusan besar atau resiko kehabisan dana. Misalnya kita memiliki waktu 3 bulan sebelum perlu memutuskan apakah akan menginvestasikan dana besar dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Indikator kinerja utama seperti Net Promoter Score, Retention Rate, Churn Rate, Customer Lifetime Value, Bounce Rate, dan Growth Rate harus terus dipantau untuk membuat keputusan yang tepat. Jika NPS berada di angka 50, Retention Rate 60%, Churn Rate 20%, Customer Lifetime Value Cost 2.500.000 rupiah, Bounce Rate 35%, dan Growth Rate 12%. Namun dalam 2 bulan terakhir, bounce rate meningkat menjadi 40% dan growth rate menurun menjadi 8%. Ini menunjukkan adanya masalah yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, kita harus cepat mengidentifikasi akar masalah dan menerapkan solusi, seperti memperbarui desain website atau meluncurkan kampanye pemasaran baru, agar bisnis tetap berkembang dan tidak mengalami kesulitan finansial. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Herman. Terima kasih. Eksperimen sequence. Mengembangkan bisnis catering online bisa menjadi peluang yang menarik dan potensial menguntungkan. Berikut adalah urutan eksperimen yang bisa dilakukan untuk memulai bisnis catering online. 1. Ada penelitian pasar. Itu ada identifikasi target pasar, yaitu menentukan siapa target pasar Anda, seperti pekerja kantoran, mahasiswa, atau keluarga. Selanjutnya ada analisis kompetitor, yaitu melakukan analisis terhadap kompetitor yang sudah ada untuk memahami layanan, harga, dan strategi mereka. Selanjutnya ada survei konsumen, yaitu mengumpulkan data dari calon konsumen mengenai preferensi makanan, anggaran, dan lain-lain. Yang kedua ada pengembangan produk. Ada desain menu, yaitu mengembangkan menu yang bervariasi dan menarik. Selanjutnya ada percobaan dan penelitian, yaitu mencoba resep yang berbeda dan mintalah umpan balik atau feedback dari kelompok fokus untuk menyempurnakan rasa dan presentasi. Selanjutnya pengemasan, yaitu tentukan jenis pengemasan yang aman, menarik, dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada pengujian logistik. Yang pertama sistem pemesanan, yaitu mengembangkan atau memilih platform untuk memesan makanan secara online, baik itu website atau aplikasi. Selanjutnya ada proses pengiriman, itu uji efisiensi proses pengiriman termasuk waktu dan cara pengiriman yang paling efektif. Selanjutnya manajemen inventory, yaitu memastikan sistem manajemen inventory yang efisien untuk bahan baku. Yang berikutnya keempat ada strategi pemasaran. Yang pertama branding, itu membuat identitas merek yang kuat termasuk logo, warna, dan pesan merek. Selanjutnya ada promosi, itu menggunakan media sosial, iklan online, influencer, dan strategi pemasaran digital lainnya untuk meningkatkan kesadaran. Yang selanjutnya ada program loyalitas, yaitu buat program loyalitas untuk mempertahankan para pelanggan lama. Yang kelima ada peluncuran dan skalabilitas, yaitu soft launching, yaitu melakukan peluncuran terbatas atau menguji semua sistem dan mendapatkan umpan balik awal. Selanjutnya ada penyesuaian, itu sesuaikan layanan berdasarkan umpan balik dari soft launching yang tersebut. Selanjutnya ada launching penuh, itu luncurkan layanan secara penuh dengan kampanye pemasaran yang lebih luas. Selanjutnya ada rencana skalabilitas, yaitu perencanaan untuk memperluas area layanan, menu atau segmen pasar setelah bisnis berjalan stabil. Yang keenam ada evaluasi dan optimalisasi, pengumpulan umpan balik, terus dikumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya analisis data, yaitu pantau data penjualan, ulasan pelanggan, dan metrik lainnya untuk memahami kinerja bisnis. Selanjutnya optimalisasi, yaitu melakukan
penyesuaian pada menu, layanan, atau strategi pemasaran berdasarkan analisis data. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, dapat secara bertahap mengembangkan dan mengoptimalkan bisnis catering online serta memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, exit strategy. Memiliki exit strategy yang jelas untuk bisnis catering online adalah cara kita merencanakan pertumbuhan atau perubahan di masa depan. Berikut adalah beberapa exit strategi yang umum untuk bisnis catering online. Yang pertama ada penjualan bisnis atau trade sale, menjual bisnis kepada pembeli lain seperti perusahaan catering yang lebih besar, restoran atau investor individu. Yang kedua, akuisisi oleh perusahaan lebih besar. Bisnis yang diakuisisi oleh perusahaan catering atau restoran yang lebih besar yang ingin memperluas portofolionya atau masuk ke pasar baru. Yang ketiga, franchise. Itu mengembangkan model bisnis menjadi waralaba di mana pihak ketiga dapat membeli lisensi untuk menjalankan cabang dari bisnis. Yang keempat ada initial public offering atau mengambil bisnis kita ke publik dengan menjual saham di pasar saham. Ini adalah pilihan yang biasanya digunakan untuk perusahaan yang lebih besar. Yang kelima, menutup bisnis. Menutup bisnis dan menjual aset yang tersisa termasuk peralatan, merek, dan inventaris. Yang keenam, succession planning. Itu meneruskan bisnis kepada anggota keluarga atau karyawan yang dipercaya. Yang ketujuh, merger. Menggabungkan bisnis dengan perusahaan lain untuk memperkuat posisi di pasar atau memperluas layanan. Selanjutnya, di dalam bisnis catering online yang kami jelaskan kelompok ini, adanya sebuah tim. Latar belakang anggota tim sangat berpengaruh dalam keberhasilan eksekusi ide bisnis catering online. Berikut ini beberapa latar belakang yang relevan untuk masing-masing peran dalam tim. Yang pertama, adanya tim dapur. Yang diperlukan itu adanya sertifikasi keahlian. Nilai tambah diperlukan bagi seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan atau telah mendapatkan sertifikasi terkait bidang kuliner. Kemudian adanya pengalaman kulineri. Koki yang berpengalaman di bidang kuliner, terutama keahlian pada teknik masakan, sangat diperlukan, serta pengalaman sebelumnya yang telah bekerja di restoran, kafe, dan tempat kuliner lainnya. Kemudian yang kedua adanya tim pengelola operasional dengan latar belakang manajemen operasional, yaitu latar belakang dalam bidang manajemen operasional atau bidang logistik sangat membantu untuk mengelola aliran kerja, inventaris, dan pengiriman. Yang ketiga yaitu pengalaman di industri F&B. Pengalaman kerja di industri makanan dan minuman, khususnya di bagian operasional, akan memberikan wawasan tentang tantangan spesifik dalam industri ini. Yang ketiga adanya customer service dengan pengalaman layanan pelanggan, yaitu latar belakang di layanan pelanggan, terutama dalam industri makanan atau e-commerce, akan membantu dalam menangani berbagai situasi pelanggan dengan efektif. Kemudian adanya kemampuan komunikasi, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik dan empati adalah kunci dalam menangani keluhan dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Kemudian yang keempat adanya tim marketing dan media sosial dengan latar belakang pemasaran digital, yaitu pengalaman dalam pemasaran digital termasuk SEO, iklan online, dan analitik web sangat relevan untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Kemudian pengalaman sebagai konten kreator, latar belakang dalam pembuatan konten, teks, foto, video, dan manajemen media sosial akan membantu dalam membangun brand dan engagement dengan audiens. Yang kelima adanya tim pengantar makanan, logistik dan rute. Pengalaman dalam pengiriman barang atau logistik membantu dalam mengatur rute pengiriman yang efisien dan memastikan ketepatan waktu. Kemudian adanya pemahaman mengenai keamanan makanan. Pengetahuan tentang cara penanganan makanan yang aman selama pengiriman untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Tim dengan latar belakang yang tepat akan mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam bisnis catering online ini dan meningkatkan peluang sukses. Demikian presentasi dari kelompok kami di kelas e-bisnis SI 403. Apabila ada kesalahan kata atau kelebihan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.